yang telah kau lakukan. Perbuatanmu yang ajaib, tak ada yang bisa bandingkan denganmu ya Tuhan. Ku mau beritakan dan menyatakannya. Tak terhitung, tak terhingga kebaikan-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Banyak yang telah kau lakukan, oh perbuatanmu yang ajaib, tak ada yang bisa bandingkan denganmu ya Tuhan. Ku mau beritakan dan menyatakannya. Tak terhitung, tak terhingga kebaikan-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Takkan ku ragu kan janji-Mu di hidupku, sebab Kau Tuhan yang setia. Tak terhitung, tak terhingga kebaikan-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Kasih-Mu yang selalu mempesonaku selamanya di sepanjang hidupku. Selamanya di sepanjang hidupku. Selamanya di sepanjang hidupku. Jumpa lagi di acara VOH. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berbunyi begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ayat ini seringkali kita dengar di dalam khotbah-khotbah atau ya seringkali ayat ini dipost di Instagram atau di Facebook sebagai
ayat untuk menguatkan setiap kita. Menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan memelihara hidup kita. Ada sebagian yang sudah hafal ayat ini. Nah saudaraku, mari kita renungkan ayat ini. Bahwa pandangan atau pengertian yang salah tentang ayat ini adalah seperti ini. Ini yang saya sering dengar ya, dan bahkan dulu saya juga melakukan hal ini. Ternyata ini adalah pandangan yang keliru atau pandangan yang salah dari kebenaran ayat firman Tuhan ini. Apa pandangan itu? Pandangan ini begini, kalau kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan, itu artinya Tuhan meniadakan masalah yang ada di dalam setiap kita. Itu pandangan pertama. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan, oh Dia angkat segala kekhawatiran, beserta masalah-masalah persoalan tekanan hidup kita, Dia angkat, jadi kita bebas dari masalah atau tekanan kehidupan kita. Bebas masalah. Pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua adalah, kalau kita sudah berdoa dan kita sudah melakukan ini, menyerahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan, pengertian yang salah adalah Dia membuat hidup kita berjalan mulus. Saudaraku, berulang kali dalam setiap saya membawakan firman Tuhan, saya selalu berkata begini, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah berjanji Dia meniadakan masalah kita. Atau Dia berjanji bahwa kalau kita hidup mengenal Dia, dan kita bersandar sama ayat ini, menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, lalu Tuhan itu membuat hidup kita tanpa masalah dan berjalan mulus. Sekali-kali Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudaraku. Nah makanya saya katakan dari awal, ini adalah pandangan yang salah kalau kita berprinsip bahwa kalau kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, lalu segala-galanya menjadi sangat baik dan kita hidup dengan tenang, kita hidup tanpa masalah. Oke, sekarang kita lihat. Lalu apa artinya? Kok kita disuruh jangan khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu. Itu kan artinya kan jangan khawatir. Kenapa kita dibilang jangan khawatir? Dia memelihara hidup kita. Lalu apa sih artinya pemeliharaan Tuhan? Pemeliharaan Tuhan artinya begini, bukan tidak ada masalah. Dengar baik-baik, arti pemeliharaan Tuhan itu bisa dinyatakan begini. Kita tetap kena masalah. Namanya orang hidup kok. Sering saya bercanda, tapi ya juga bukan bercanda. Kalau kita tidak mau kena masalah, waktu kita mati, bebas masalah. Betul ya? Setuju ya? Jadi kalau sementara kita hidup, pasti kita hadapi masalah. Pemeliharaan Tuhan begini, bahwa apapun masalah yang kita hadapi, Dia tetap pelihara kita. Pernah tidak kita pikirkan begini, aku hadapi masalah, aku hadapi tekanan, tetapi kita tetap dalam keadaan sehat, kita dipelihara Tuhan. Kita hadapi masalah, kita hadapi tekanan yang rumit begitu, kita sampai putus asa, tetapi kita tetap makan, kita dikasih makan, kita dipelihara Tuhan, kita tetap sehat. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Saya bisa katakan begini, jangan khawatir Tuhan pelihara. Apa itu? Tuhan pelihara begini juga, kita waktu menghadapi masalah, itu selalu bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Jadi jangan berpikir kalau kita tidak ada masalah itu Tuhan beserta kita, kalau kita hadapi masalah Tuhan meninggalkan kita. Salah saudaraku. Ada masalah atau tidak ada masalah, Dia tetap bersama dengan kita dan mendampingi kita senantiasa. Lalu arti pemeliharaan Tuhan yang kedua adalah begini, bahwa Tuhan memampukan kita. Memampukan untuk apa? Dia memampukan kita untuk menghadapi tekanan dan masalah itu. Jadi prinsip yang salah begitu, saudaraku. Waduh, kalau ada beserta dengan Tuhan, masalah dihilangkan. Bukan. Kita bersama dengan Tuhan, tidak usah khawatir. Tuhan beserta dengan kita, artinya gini, kalau masalah itu tetap diizinkan datang, kita dibuat mampu sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia beserta kita. Makanya firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Dia beserta kita, Dia beri kemampuan kepada setiap kita, supaya kita bisa melangkah dan berjalan di atas masalah. Dan biarlah ini menguatkan setiap kita supaya kita tidak salah paham dengan ayat ini, yang seringkali kekristenan salah paham dengan ayat ini, yang pada akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Katanya disuruh menyerahkan sama Tuhan segala kekhawatiran, tetapi masalah persoalan tetap datang. Dan biarlah ini menjadi berkat, membuat pengertian kita berubah, bahwa tetap ada masalah, tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis atas hidup kita. Dia memberkati kita, kesehatan kita dijaga,
Dia memberi makan kepada setiap kita dengan pemeliharaannya. Dia memampukan kita untuk menghadapi masalah itu dan dia tidak pernah meninggalkan kita waktu kita menghadapi masalah itu. Sehingga hari-hari kita boleh berpikir, masalah boleh ada, tetapi bersama Tuhan kita mampu menyelesaikan dan melewatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.